Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Slamet Setiawan dan selamat datang kembali di channel saya. Di channel ini saya membahas berbagai tips, tutorial, dan motivasi menghafal Al-Quran. So, jika kalian tertarik dengan kontennya, jangan ragu untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menerima calon santri penghafal Al-Quran, kami memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon santri tersebut. Nah, di video ini saya ingin bercerita tentang kriteria-kriteria yang kami ambil dan alasan dibaliknya kenapa kami mematok kriteria tersebut untuk calon santri penghafal Al-Quran. Kriteria yang pertama adalah adab dan kemampuan. Apabila calon santri penghafal Al-Quran yang kami seleksi memiliki akhlak yang baik, memiliki adab yang baik, dan juga kemampuan yang baik, maka calon santri tersebut sudah memiliki modal yang cukup menurut kami dan akan langsung kami terima tanpa ada catatan-catatan khusus untuknya. Dan kenapa adab yang kami utamakan dibandingkan dengan kemampuan? Ya, jadi urutannya adalah adab dulu, baru kemampuan yang kami lihat. Karena apabila seorang penghafal Al-Quran masih memiliki catatan dengan adabnya, masih memiliki masalah dengan akhlaknya, maka sangat rentan sekali dimungkinkan dia akan mengalami masalah-masalah dalam proses menghafal Al-Quran, akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam proses menghafal Al-Quran, dan sangat mungkin sekali seorang penghafal Al-Quran yang masih memiliki masalah dengan akhlaknya, masih memiliki masalah dengan adabnya, dia akan gagal di tengah jalan dan tidak akan bisa istiqomah. Apabila calon santri tersebut sudah memiliki akhlak yang baik, maka dia sudah memiliki satu kunci penting untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua barulah kemampuan yang kami lihat. Kemampuan ini penting untuk dimiliki bagi seorang penghafal Al-Quran, karena apabila akhlaknya baik kemudian didukung dengan kemampuan yang baik, maka dia akan menghafal dengan lancar, dia akan menghafal dengan cepat, dia akan bisa dengan mudah menyelesaikan target-targetnya. Namun apabila ada salah satu di antara kedua hal tersebut yang dimiliki oleh calon santri, misalkan dia hanya memiliki adab yang baik saja tapi kemampuannya kurang, begitu juga sebaliknya, akhlaknya tidak baik, adabnya tidak baik tapi kemampuannya cerdas, dia orang yang cerdas, mudah menghafal, maka kami akan memilih yang memiliki akhlak baik tapi kemampuannya biasa-biasa saja. Kenapa demikian? Alasannya masih sama seperti yang tadi. Apabila penghafal Al-Quran memiliki masalah dengan adab dan akhlaknya, maka dia akan mengalami masalah-masalah dalam menghafal, dan itu juga akan menyulitkan kami dalam membimbingnya. Maka kami lebih memilih anak atau calon santri yang memiliki akhlak yang baik tapi kemampuan menghafalnya biasa-biasa saja, dibandingkan dengan anak yang akhlaknya tidak baik, akhlaknya, adabnya kurang dijaga, tapi kemampuannya baik, mungkin dia anak yang cerdas dan seterusnya. Nah, maka untuk sobat Quran semuanya yang ingin menghafal Al-Quran atau sedang dalam proses menghafal Al-Quran, baik itu di pondok pesantren, di lembaga tahfidz, atau menghafal secara mandiri, maka perhatikan dan jaga adab serta akhlak sobat Quran. Apabila adab dan akhlak sobat Quran tidak dijaga, maka wajar apabila sobat Quran mengalami masalah demi masalah dalam proses menghafal Al-Quran. Bisa saja menghafalnya cepat dapat, tapi dalam menjaganya akan ada masalah-masalah, akan menemui kesulitan-kesulitan. Intinya ketika akhlak dan adabnya belum bisa kita kendalikan dengan baik, belum bisa kita jaga, maka masalah demi masalah akan terus ada dalam proses menghafal Al-Quran. Dan masalah antara satu orang dengan orang yang lainnya itu mungkin berbeda-beda. Memang menghafal Al-Quran itu bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Akan tetapi orang-orang yang bisa melakukannya adalah orang-orang yang memang sudah terpilih,
yaitu orang-orang yang sudah bersih hatinya, akhlaknya sudah baik, adabnya sudah terjaga. Maka insya Allah ketika adab dan akhlak kita sudah terjaga, Al-Quran akan dengan mudah datang kepada kita, akan dengan mudah masuk ke dalam dada kita. Akan tetapi apabila hal-hal tersebut masih memiliki masalah, maka Al-Quran akan sulit sekali dekat dengan kita. Dia tidak akan masuk ke dalam dada kita, akan sangat sulit untuk dihafal. Perhatikan itu. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan peringatan kepada kita semuanya. Mungkin ketika kita menghafal dan mengalami kesulitan-kesulitan, ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Maka kita harus terus introspeksi, apa yang salah dengan saya? Apa yang salah dengan saya sehingga saya mengalami kesulitan dalam menghafal, dalam murojaah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuk, diberikan hidayah sehingga kita bisa dengan mudah menghafal Al-Qur'an. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.